Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bobby Herian. Dan kita akan kembali komentari video dari Didi Juli yang judul Apakah Ustadz Kenama Kadrun. Kita akan langsung tonton videonya, habis itu akan kita komentari guys. Langsung ke intinya. Kau sembah Nabi kami yang kadrun. Hei, menyesal kau. Saudaraku Kristen, sayang, I love you. Kristen Katolik, kau bilang kadrun-kadrun. Kau punya Tuhan kadrun. Kau menyembah kadrun. Shalom saudaraku, salam sejahtera dalam kasih Kristus. Jumpa lagi dengan saya. Didi Juli, kita akan belajar berapologetika bersama-sama di channel ini. Apakah Ustadz Kenama ini kadrun? Mari kita lihat bersama-sama. Jadi kali ini, entah apapun itu dasarnya, ya, sepertinya Ustadz Kenama itu memang benci banget dengan kekristenan itu ya. Tak habis-habisnya loh dia ini memfitnah, sebar hoax tentang kekristenan. Kali ini dia Itu semua sudah saya bantah ya. Jadi dia tuh Ustadz Kenama tuh menyampaikan sesuai dengan tulis, dalilnya ada. Kalau hoax nggak ada dalil, ini ada dalil guys. Dan ingat, kebencian ketika seorang menyampaikan kebenaran sesuai dengan iman dia, ingat ya, kita percaya bahwa Yesus itu Nabi. Taurat, Zabur, Injil itulah kitab Tuhan, tapi diubah oleh tangan manusia. Jadi ketika kita menyampaikan tentang itu, bukan berarti kita benci pada Kristen, bukan. Tapi kita menyampaikan iman kita, gitu guys. Tapi kalau kadrun itu benci memang. Ketika ada umat Kristen mengatakan umat Islam itu kadrun, itu kebencian. Karena kadrun adalah kala gurun. Menyebut manusia nama binatang itulah bentuk ungkapan kebencian. Tapi kalau mengucapkan sesuatu dengan iman, ya nggak masalah. Contoh, umat Kristen meyakini Yesus Tuhan. Jadi sampaikan Yesus Tuhan, selesai. Itu kan kebencian. Meskipun Islam meyakini beda. Itu Yesus Nabi. Kita tidak berdebat saja. Jangan ketika kami menyampaikan bahwa Yesus cuma Nabi, lalu kalian katakan Yesus Tuhan, lalu kalian tuduh kita ini membenci kalian. Nggak begitu. Karena kita berbeda. Kalau begitu logikanya, maka kami juga bisa mengatakan bahwa kalian membenci kami gitu. Kan tidak begitu guys. Jadi ini masalah keyakinan dan itu fun-fun saja gitu kan. Mengatakan bahwa Yesus adalah kadrun. Ini adalah dampak dari orang-orang Kristen yang menyebut para mualaf ini adalah kadrun. Ini adalah menurut Ustadz Kenama. Jadi apa dasar Ustadz Kenama menyebut Yesus ini sebagai kadrun? Sebelumnya mari kita bersama-sama melihat video berikut ini. 1:13. Oke, Supran, Sabdani. Ya, versi paralel. Bukan pemirsa ikutin ya, ini dasarnya. Di padang gurun itu ia tinggal. Kenapa Kenama tidak mempersilahkan Ustaz Daniru untuk baca? Karena ini dasarnya dulu. Nanti Ustaz Daniru baca di setelah dasar. Pemirsa, Ustaz Dani minta tolong jangan marah. Di blog di padang gurun itu ia tinggal. Jesus tinggal di padang gurun selama 40 hari 40 malam. Jesus berasal dari padang gurun. Gurun. Ya. Bukan cuma saya mualaf dibilang kadal gurun. Come on. Ya. Jesus itu asalnya pernah tinggal di padang gurun selama 40 hari 40. Jadi mereka ini Kristen ini mengasosiasikan Arab dengan padang gurun. Padahal kalau kita ngomong padang gurun, itu ada banyak tempat di muka bumi ini. Ada di Arab, di Timur Tengah, di mana saya lupa, di Nebraska atau di mana gitu. Jadi padang gurun adalah suatu tempat yang isinya pasir gurun guys. Gurun pasir gitu, lembah atau kumpulan pasir. Jadi di tempat itu hanya pasir aja. Itu disebut sebagai padang gurun gitu kan. Nah, jadi mereka nggak tahu bahwa ada kitab itu mengatakan bahwa yang disampaikan Ustaz Kenama tadi bahwa ia tinggal 40 tahun di padang gurun. Artinya kalau mereka identikan itu dengan kala gurun yang tinggal di padang gurun, ya juga mereka juga kadrun gitu. Jadi itu yang tidak mereka pahami. Mereka mengolok-olok dengan sebutan binatang, padahal mereka juga begitu harusnya. Nah makanya jangan coba-coba menontonkan sesuatu yang anda tidak pahami, ya kan? Bahwa sungguhnya Yesus pun berasal dari tempat yang sama gitu, sama. Jadi sama-sama area gurun gitu guys, padang gurun gitu kan. Malam untuk dicobai oleh iblis. Bayangkan, Tuhan dicobai iblis di padang gurun, lalu keluar dari situ. Beliau pernah tinggal di padang gurun. Screenshot. Oke, Yohanes 3:14 Ustaz. Yohanes 3:14. Ya, sudah di screenshot ya. Yesus pernah tinggal di padang gurun. Screenshot. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan. Anak manusia adalah Yesus. Yesus harus ditinggikan sebagai kadrun. Jadi Musa juga kadrun kalau gitu.
Musa, Yesus, Muhammad itu semuanya di gurun, guys. Itu logika berpikirnya. Jadi Anda menghina Nabi Muhammad sama dengan menghina Yesus, menghina Musa. Itu masalahnya. Baca. Sebagai orang dari padang gurun. Ya? Sebenarnya berasal dari mana sih istilah kadrun ini? Apakah ini berasal dari orang Kristen atas ketidaksukaannya kepada orang Islam? Jelas tidak. Jadi istilah kadrun ini adalah istilah umum yang hanya ada di Indonesia. Begini guys ya, istilah kadrun itu adalah lontaran gini ya, logika sederhana. Ya, kita tahu kalau ada orang Islam, karena kadrun itu biasanya ditujukan kepada umat Islam, apalagi yang fanatik. Umat Islam fanatik disebut sebagai kadrun. Nah, logikanya nggak mungkin umat Islam itu mengatakan umat Islam lainnya itu nggak mungkin. Ya, mereka pasti punya hati. Jadi ketika ada umat Islam mengatakan umat Islam lain sebagai sebutan kadrun, itu tidak masuk akal. Sama kayak ada umat Kristen mengatakan umat Islam lain sebagai domba dengan ngolok-ngolok, itu nggak mungkin. Karena sama Kristen, ini sama Islam nggak mungkin. Dari itu pastilah orang luar Islam. Dan itu faktanya, ketika kita debat atau bahkan di kolom komentar saya kalau udah cek gitu ya, itu saya sering sebut kadrun oleh orang Kristen. Hanya Kristen, Islam nggak pernah nyebut saya kadrun, nggak pernah. Orang Kristen. Jadi kalau dia ngomong Indonesia, artinya umat Kristen Indonesia itu sudah tingkatnya parah gitu. Jadi masa sih di Indonesia begitu, sementara di luar negeri dia tidak ada misalnya gitu. Harusnya jadikan pelajaran bagi mereka. Kok mereka tuh mentalnya seperti itu gitu kan? Suka ngatain orang kadrun. Padahal Musa juga, Yesus juga ada kudur juga gitu. Jadi oke lah, dia mengecilkan skopnya. Itu bukan di dunia, tapi di Indonesia. Tapi kan masalah juga. Karena melakukan itu adalah orang-orang non-muslim, terutama Kristen. Ya, karena saya punya bukti. Di kolom komentar saya, yang komentar tuh selalu banyak yang ngatain saya kadrun. Itu guys, logika berpikirnya. Ini lahir ya, sudah agak lama lah ya istilah ini ya. Jadi istilah kadrun ini disematkan kepada orang-orang Islam tertentu, tidak semuanya, yang sangat menjunjung tinggi budaya Arab, tapi mengkafir-kafirkan budaya Nusantara, budaya orang tuanya sendiri, budaya Indonesia. Jadi istilah kadrun ini juga disebut untuk sebagian orang Islam yang sangat intoleran. Jadi sebutan. Ya, yang dirujuk pasti orang Islam yang sedang menyampaikan tentang Alkitab. Pasti itu larinya. Karena kita ngomong tentang Yesus dikatakan intoleran. Padahal Yesus adalah Nabi kita juga. Kita ngomong tentang Alkitab yang berisi penyimpangan Taurat Zabur Injil, itu dikatakan intoleran juga. Jadi memang mereka juga orangnya. Ujung-ujungnya mereka juga. Itu guys, logika berpikir. Jadi dia mau ngeles gimana pun, tetap ujungnya dia juga gitu. Karena tendensinya jelas, orang-orang, ini bukan hanya orang-orang yang sudah bilang tadi intoleran, atau tadi katakannya orang yang karap-karapan. Memang Islam itu dari Arab, mau bilang apa lagi gitu. Ya, Islam itu dari Arab asalnya. Nabi orang Arab. Orangnya bahasa Arab gitu. Hadisnya bahasa Arab aslinya. Mau bilang apa lagi? Memang identiknya kalau guru itu dengan Arab. Jadi itu yang digunakan oleh banyak teman-teman Kristen. Dan saya mengalami sendiri gitu. Ya, saya mengalami sendiri guys. Jadi saya tuh udah cukup kenyang lah disebut kadrun gitu kan. Oleh orang-orang Kristen ini guys. Hanya adalah kadrun. Bukan orang Kristen yang menyebut, bahkan beberapa orang Islam. Oh, bukan orang Kristen yang menyebut ya. Orang Kristen itu banyak sekali menyebut Islam itu sebagai kadrun. Dia makanya gini ya, dia harus jadi orang Islam. Dan dia tuh coba deh jadi orang Islam dan dia tuh membahas tentang Alkitab. Dia pasti akan disebut kadrun. Dia nggak pernah disebut kadrun, makanya nggak tahu dia bahwa teman-temannya, orang-orang dia tuh suka menyebut orang Islam itu sebagai kadrun. Itu fakta dan saya mengalami. Jadi kalau gini ya, kalau orang itu nggak ngalami ya dia nggak tahu. Saya mengalami dan banyak juga umat Islam lain mengalami gitu. Itu fakta. Orang yang ngalami nggak bakal tahu gitu, ya kan? Nggak bakal tahu deh guys. Karena dia tidak merasakan. Juga menyebut saudara-saudara mereka yang seperti ini juga kadrun. Jadi istilah ini
bukan berasal dari kebencian orang Kristen loh ya. Jadi Ustadz Kainama ini pintar sekali. Pintar apanya? Pintar berbohong. Guys, orang Kristen itu kalau udah benci sama orang Islam, dia akan menyebut Islam itu sebagai kadrun. Ya, entah ikut-ikutan, entah bagaimana, tapi itu fakta. Jangan bilang nggak ada, jangan. Saya mengalami, ya. Apa perlu saya buatkan videonya? Saya bacakan sesuatu komentar yang menyebut saya kadrun, apa perlu? Gitu, ya kan? Nah, masalahnya guys ya, itu fakta, nggak bisa dibantah gitu, ya. Kalau dia ngomong asal segala macam itu lain. Jadi gini yo, kalau memang nggak ada ya jangan ikut-ikutan, namanya ikutan. Tapi faktanya banyak sekali orang Kristen yang menyebut orang Islam itu kadrun. Kalau ngomong intoleran itu tadi, ketika kita ngomong tentang Alkitab aja dikatakan intoleran. Ketika kita bahas tentang Yesus aja dikatakan intoleran. Jadi itu mereka juga sebenarnya. Jadi ketika dia sebut bahwa rebutan orang kepada Islam yang intoleran, kita pasti dianggap intoleran oleh dia. Makanya kita pasti akan dilabeli sebagai kadrun. Ini sama saja guys gitu. Jadi mau coba ngeles bagaimana lagi coba, itu fakta gitu kan. Bohong. Pintar menggiring opini seolah-olah yang salah dalam hal ini adalah orang Kristen. Padahal tidak. Orang Kristen itu terlibat. Terlibat artinya apa? Salah. Ya. Terlibat salah. Anda ngerti nggak? Ya. Misal gini, ada orang yang diteriaki maling. Maling gitu. Padahal dia bukan maling misalnya. Lalu orang lain yang lihat ikut-ikutan, maling. Lalu orang ini gebukin orang itu dan orang yang maling yang ikutan juga gebuk. Apa mereka salah? Salah. Mereka terlibat. Mereka ikut-ikutan gitu. Ini baik yang awal teriakin itu maling dan gebukin, maupun yang ikutan itu sama-sama terlibat. Harusnya kan yang ikutan itu nanya, itu benar nggak dia maling? Benar nggak dia kadrun? Ternyata jelaskan, iya intoleran. Oh memang kadrun itu orang. Jadi logis itu guys ya. Jadi ketika dia juga menyebut bahwa orang Islam yang intoleran, pastilah umat Islam itu disebut kadrun. Dan orang Islam percaya umat Islam itu memang intoleran. Makanya mereka pasti setuju kalau umat Islam itu sebetulnya kadrun, karena intoleran. Itu logika guys. Jadi sama yang logika tadi bahwa itu kenapa orang itu maling? Ya, karena dia intoleran. Oh memang maling dia. Maka nanti ikutan teriak maling, lalu ikutan gebuk. Tapi salah guys, ikutan salah dan terlibat gitu. Jadi jangan katakan sesuatu yang terlibat ikutan salah tuh nggak salah, karena terlibat guys, ikut-ikutan. Kalau nggak mau, kalau dia nggak setuju dibilang pemicu ya silakan, tapi dia ikut-ikutan itu salah gitu kan. Nah, kemudian apakah orang Islam semuanya disebut dengan kadrun? Ya tidak. Tadi kan sudah saya jelaskan mengenai asal-usul kata ini, yang kemudian baru booming pada Pilpres tahun berapa ya? 2019 atau nggak salah, yang muncul cebong. Iya, Anda tahu nggak munculnya cebong kadrun itu, ya kampret atau kadrun, ya kadrun lah, itu muncul karena mereka ini takut kalau nanti Prabowo menang, karena Prabowo didukung ulama, ya, didukung MUI, 212, Hizbut Tahrir, dan lain-lainnya, itu mereka takut Islam akan berkuasa Indonesia lewat Prabowo. Mereka takut, maka mereka tuh bikin ini dengan sebutan kelompok intoleran, ya, kelompok-kelompok Islam yang dalam Prabowo ini intoleran. Mereka yang merasa kepentingan terganggu, karena ketika Prabowo didukung orang Islam waktu itu ya, ulama besar ya, FPI, HTI, lalu apa lagi MUI, ya kan, nah itu dukung kan. Nah, mereka takut Islam ini berkuasa, sehingga kepentingan mereka terganggu. Itu masalah guys, sehingga mereka tuh anggap tentu ini intoleran gitu, maka nasi itu mereka bangun. Jadi kita lihat siapa yang kepentingannya paling terganggu, Kristen pasti itu, karena mereka nggak suka Islam berkuasa. Karena waktu itu jelas sekali dukungan Islam itu pada Prabowo sangat besar, termasuk waktu itu ijma ulama gitu kan. Itu masalah di situ guys. Jadi dia harus paham karena itu. Jadi kita lihat buktinya apa? Ya, yang siapa yang kepentingan terganggu pastilah dia pelakunya gitu kan. Nggak mungkin tidak. Karena kepentingan mereka pasti terganggu. Mereka nggak suka, nggak mau kalau Islam itu berkuasa, nggak mau mereka.
jelas dukungan umat Islam itu sangat besar kepada waktu itu pada Prabowo. Tapi sekarang tidak lagi gitu kan. Jadi waktu itu ya, Habib Rizik pun yang mereka anggap intoleran itu ya, mereka sangat benci orang Kristen pada Habib Rizik itu dukung Prabowo. Sehingga mereka tuh ya anggap itu kelompok intoleran. Dari ketika tadi di Juli, kenapa disebut kadrun? Hanya intoleran. Nah itulah, maka berarti mereka ini terbukti memang mencap orang-orang ini intoleran. Jadi mereka termasuk orang yang menyebut mereka ini kadrun, guys. Terlibat mereka pasti itu kan. Itu fakta di lapangan. Bukan kampret gitu ya. Jadi itu istilahnya ada di sana dan ini sejarahnya asal-usulnya. Nah kemudian kalau ini diberikan gelar kadrun atau istilah kadrun ini diberikan untuk Yesus, saya rasa ini berlebihan ya Ustadz Kainama ini ya. Saya rasa dia ini. Jadi gini, kenapa padang gurun? Karena kita tahu bahwa padang gurun itu adalah konotasinya negatif karena di padang gurun itu adalah banyak sekali nama padang gurun itu kan berarti kan peradaban itu sangat susah. Nama padang gurun itu kan tempat yang tandus, gersang, seperti tidak ada kehidupan. Makanya yang ada tuh kadal. Jadi bukan manusia gurun, tapi kadal gurun. Artinya di situ adalah lebih layak untuk tempat hidup binatang daripada manusia. Artinya itu tempat terbelakang. Jadi kalau ngomong gurun, ya berarti ngomong binatang kadal, bukan ke manusia atau peradabannya, bukan peradaban gurun, tapi binatangnya itu kadal. Untuk menjelaskan bahwa mengasosiasikan bahwa umat Islam itu bodoh gitu guys. Jadi yang sering bilang umat Islam bodoh siapa? Ya Kristen. Yang bilang umat Islam bodoh, intoleran, ya Kristen juga. Termasuk mereka terlibat gitu. Jadi jangan ngeles, itu udah fakta gitu kan. Memang cari-cari gara-gara gitu ya untuk. Padahal Yesus dan Musa juga di padang gurun. Itu masalahnya. Jadi sebaiknya ada cek dulu. Jangan ngomong-ngomong kata gurun. Kalau yang Anda ikuti juga dari gurun gitu. Sama-sama gurun guys ya. Membuat kegaduhan di sini. Dan dia tadi mengatakan bahwa jadi buat kegaduhan itu ada yang memulai. Kalau tidak ada api, tidak ada asap, tidak ada api. Makanya jangan memulai. Anda tinggal bilang tuh sama teman-teman Kristen Anda. Jangan lagi bilang-bilang bahwa Islam itu sebagai kadrun. Hentikan itu. Kalau ada terus-terusan ya kita akan bongkar faktanya bahwa yang Anda ikutin pun dari gurun gitu. Sama saja. Cuma kita kan tidak pernah nyebut Yesus karena gurun, nggak pernah. Kita hanya menunjukkan bahwa kalau kalian menyebut kami karena gurun, maka lihat Yesus. Dari mana dia? Kan begitu. Jadi bukan kita tuh mau nyebut Yesus karena gurun, bukan. Tapi kita pengen tunjukkan bahwa kami dan Yesus sama. Nabi kami dari gurun, Yesus dari gurun. Itu yang pengen tunjukkan. Jadi Musa Kirama itu kan bukan senang ngomong bahwa Yesus ada karena gurun, bukan. Jadi kita tunjukkan bahwa kalau kalian asosiasikan orang dari kepala gunung itu adalah karena gurun, bagaimana Yesus itu logika guys ya. Bukan nyebut Yesus karena gurun, bukan. Ingin membuka logika mereka saja. Kok hanya di Muhammad ada sebut karena gurun, ma Islam, tapi lihat Yesus atau kalian. Kan kalian ikuti Nabi dari gurun atau Tuhan dari gurun, ya sama saja gitu kan. Itu logika guys. Yesus itu kadrun karena dia juga berasal dari nyebut Yesus kadrun itu bukan dalam hal ngejek, tapi menegaskan, menegasikan bahwa yang kalian lakukan itu sebenarnya menghina Yesus juga gitu loh. Itu penghinaan loh, tapi Yesus. Jadi mereka tuh sebelumnya telah terbukti menghina Nabi Muhammad, tapi belum terbukti menghina Yesus. Tapi ketika disampaikan ayat ini, akhirnya mereka terbukti juga menghina Yesus. Jadi mereka jadi menghina dua orang, yaitu Muhammad dan Yesus. Bahkan Musa juga. Jadi sebelum ayat ini ditampilkan, dimunculkan oleh nama, mereka hanya terbukti menghina Muhammad, Nabi Muhammad. Tapi setelah ini dibacakan, mereka juga terbukti bukan hanya menghina Nabi Muhammad, tapi menghina Yesus dan Musa, guys. Ini mereka ini sudah menghina 3 orang nabi sekaligus, gitu loh. Dan bahkan menghina umat Islam, dan bahkan sesungguhnya kalau mereka sadari menghina diri mereka juga. Karena mereka mengikuti Tuhan yang dari gurun, sama kita mengikuti Nabi yang dari gurun, guys. Padang gurun. Jadi orang Kristen juga menyembah Tuhan yang kadrun. Wah, luar biasa nih ya. Ini benar-benar penghujatan terhadap nama Tuhan. Ini tidak penghujatan, bukan maksud itu ya memang penghujatan, tapi bukan kami melakukan, tapi kalian. Tapi kalian tidak sadar itu, ya.
Misal gini, dia menghina, misalnya dia mengatakan bahwa anak saya adalah kulitnya hitam, orang Afrika. Atau memang misalnya saya itu adopsi anak dari Afrika. Wah, anak Bobby itu hitam kulitnya, orang Afrika, rambutnya keriting, jelek, hitam gitu kan. Dulunya budak. Dia nggak sadar, ternyata keluarganya juga ada yang dari Afrika. Itu dia nggak sadari. Jadi dengan dia menghina anak angkat saya dari Afrika, sama dengan dia menghina anak di keluarga dia yang juga sama-sama dari Afrika. Itu yang dia pahami. Dia mau jatuh dari dia. Kita tidak pernah menggunakan kata kadrun. Ya, nggak pernah. Dia, orang-orang dia terus menggunakan kadrun, guys. Kita hanya menjelaskan bahwa kalau Anda begini, artinya Anda begini gitu. Bukan kita nyebut Yesus kadrun, bukan. Kita hanya balikan logika mereka. Itu faktanya. Jadi jangan Anda putar balikan fakta ya. Jangan. Kita tidak pernah, Osakena tidak pernah nyebut Yesus kadrun. Dia ingin balikan logika kalian. Kalau kalian menyebut kami sebagai umat kadrun, maka kalian juga. Kalau kalian menyebut batu kadrun, maka Yesus juga. Itu guys. Ini sedang mengkonter logika, bukan menyebut Yesus kadrun, bukan. Nah itu tidak dipahami oleh di Yuli ini gitu kan. Nah, mari kita lihat ayat yang dipakai oleh Ustadz Kainama ini. Di dalam Injil Markus ayat yang pasal pertama ayat yang ke-13. Di padang gurun itu ia tinggal 40 hari lamanya, dicobai oleh iblis. Ia berada di sana di antara binatang-binatang liar dan malaikat-malaikat melayani dia. Dan juga Yohanes 3 ayat 14 kalau nggak salah yang dikutip oleh Ustadz Kainama. Jadi guys ya, daerah Israel, Arab, itu berada di padang gurun. Di tempat itu dulunya kosong, hanya ada padang gurun. Barulah ada peradaban, dibangun kampung, dibangun kota, di padang gurun. Jadi, kita lihat sama kayak misalnya hutan. Dulu semuanya hutan. Ya, tempat saya dulu hutan ini. Dibangunlah perumahan, kota juga begitu. Intinya adalah, kenapa harus rasis, itu intinya. Toh semua tempat dulunya hutan, toh semua tempat dulunya gurun gitu. Jadi guys ya, yang penting adalah jangan coba-coba hina orang yang kata gurun, itu masalahnya. Dan kalian mau mulai. Kami tidak pernah menyebut orang kata gurun. Kami hanya ingin membuktikan. Kalian itu salah. Kalau kalian menyebut kalian kata gurun, maka kalian juga harusnya. Itu bukan kita sedang menyebut mereka kata gurun. Tapi ingin membalikkan logika mereka guys. Itu poinnya gitu kan. Jadi orang Kristen meninggikan Tuhan yang kadrun. Nah, ini sebenarnya adalah istilah yang tidak tepat yang dipakai oleh Ustadz Kainama ya. Dan istilah ini juga tidak pantas, tidak seharusnya disampaikan oleh Ustadz Kainama. Istilah ini adalah untuk buka logika, untuk membantah kalian. Kalian tuh tidak adil. Kalian nyebut kadrun kepada Muhammad, kepada Islam, tapi tidak kepada kalian atau yang kalian ikuti, yaitu Yesus. Itu masalahnya guys. Kalian telah melakukan tidak adil. Kalian menghina Muhammad, menghina umat Islam, tapi kalian sebenarnya sedang menghina Yesus dan kalian sendiri, bahkan Musa juga. Itu poinnya. Gak sama kayak orang ini yang memang nyebut Yesus kadrun, bukan. Atau Muhammad kadrun, umat Islam kadrun, bukan begitu. Mereka memang betul-betul nunjuk. Dan tidak. Kita hanya menjelaskan, kalau begini konsekuensinya begini. Jadi hanya menjelaskan konsekuensi dari apa yang mereka perbuat. Bukan kita sedang mengejek Yesus sebagai kadrun, bukan. Kita cinta Yesus, tapi mereka itu telah membuat suatu hal yang kalau mereka lanjutkan ya akan sampai ke situ nanti. Tapi mereka tentu tidak sadari gitu. Jadi sama saja. Kalau nyebut orang yang dari para gurun itu sebagai kadrun, ya berarti Yesus juga gitu kan logikanya. Karena orang Kristen sendiri itu juga tidak pernah menyebut nabinya Ustadz Kainama dengan sebutan yang Ustadz Kainama sampaikan tadi itu ya. Nggak pernah, yakin. Nah, yakin. Makanya di Juli kurang piknik. Gini loh guys ya. Di kolom komentar dia tuh kan pasti beda dengan kolom komentar kita umat Islam. Nah mungkin dia diserang oleh orang Kristen. Nah mungkin. Coba masuk akal nggak? Ada orang Kristen datang ke kolom komentar dia mengatakan bahwa ini Muhammad kadrun. Masuk akal nggak? Nggak masuk akal. Karena nggak masuk. Karena dia Kristen. Sama dengan mereka. Tapi kalau masuk kolom komentar saya mengatakan Muhammad kadrun, itu masuk akal. Dan itu terjadi fakta. Banyak terjadi. Saya mengalaminya.
Jadi orang kayak diri tidak akan pernah paham itu, karena dia kalau komentarnya adalah dia sebagai seorang Kristen, bukan sebagai seorang Muslim. Orang Muslim akan mengalami perlakuan yang beda dengan Kristen, ya beda, ya. Jadi itu perlu dipahami. Sama kayak dia mengatakan bahwa nggak ada anak disabilitas yang dihina kok. Yang datang ke rumah dia itu adalah orang-orang yang nggak mungkin menghina dia, karena dia tidak disabilitas. Tapi yang disabilitas itu akan mengalami perlakuan itu kalau ada orang nggak senang dengan itu. Dia tidak akan tahu, karena dia tidak pernah keluar dari rumahnya. Dia nggak pernah melihat komentar saya, nggak pernah dia. Atau melihat komentar dari umat Islam lain, nggak pernah dia. Dia taunya cuma kalau komentar dia aja guys, ya kan. Tentu isinya adalah pendukungnya, tentu mungkin pendukungnya di situ menyebut Nabi Muhammad itu kadrun. Ya, nggak mungkin itu guys ya. Karena pendukung dia tentu akan mendukung dia, memuji dia. Oh, dia dulu itu pintar, cerdas segala macam gitu kan. Itu saja. Ya kan? Itu logikanya guys. Nah, kemudian bagaimana? Apakah Ustadz Kainama mau memakai standar yang sama untuk mengukur nabinya gitu ya, melalui Alkitab? Mari kita melihat di dalam Kejadian pasal yang ke-21. Kita tidak pernah menyebut nabi kita tuh kadrun atau siapapun kadrun. Mereka melakukannya, jadi jangan ngeles lagi gitu kan. 1 ayat yang ke-14. Saya akan membacakannya ya. Keesokan harinya, pagi-pagi Abraham mengambil roti serta sekirbat air dan memberikannya kepada Hagar. Ia meletakkan itu beserta anaknya di atas bahu Hagar. Kemudian disuruhnyalah perempuan itu pergi. Maka pergilah Hagar dan mengembara di padang gurun Berseba. Hagar dan Ismail ketika diusir dari rumah Abraham mengembara di padang gurun Berseba. Intinya, Nabi itu semuanya tuh hampir berasal dari padang gurun. Baik Muhammad, Musa, Yesus. Jadi stop, kadrun tuh stop. Harusnya dia nih ngomong pada teman-teman yang Kristen itu yang menggunakan kata kadrun tuh. Harusnya begitu. Salah-sasaran kok dia sampaikan itu kayak nama, salah-sasaran. Karena yang menggunakan istilah itu adalah teman-teman Kristen sendiri. Itu harus dipahami. Jadi ini dia suka salah orang gitu. Orang umat dia berbuat seperti itu kok usah kira salahkan. Orang hanya sedang menyampaikan bahwa ini loh semua nabi itu asalnya dari padang gurun. Itu dicoba sampaikan ke nama yang dia tidak paham gitu loh. Tidak ada maksud ke nama menyebut Yesus kadrun. Karena itu adalah harusnya mereka. Karena mereka itu tidak adil. Itu loh guys. Ngerti nggak? Ada nabi semua dari kepala gurun. Tapi mereka hanya melabeli kepada Nabi Muhammad atau umat Islam. Itu nggak adil namanya. Nah, usaha nama ingin harusnya mereka adil. Kenapanya Nabi Muhammad? Kenapa umat Islam? Lain juga harusnya dengan Yesus juga, Musa juga. Tapi mereka nggak paham guys. Jadi nggak paham dengan masuk ke nama itu kan. Dia menuduh ke nama Ibu Yesus kadrun gitu. Beda dengan kalian yang nyebut umat Islam atau Nabi Muhammad itu kadrun, beda. Konteksnya beda guys. Kita tuh sebagai untuk menunjukkan bukti bahwa logika kalian salah, tapi mereka betul-betul tendensinya memang untuk ngejek guys. Itu yang berbeda gitu kan, yang membedakan. Berseba. Ustadz Kainama tadi menghakimi Yesus menggunakan Alkitab. Sekarang saya memakai Alkitab untuk mengukur logika Ustadz Kainama apakah dia mau melakukan standar yang sama terhadap nabinya. Jadi Ismail pernah mengembara di Jadi apa pernah ya? Banyak orang Kristen menyebut Muhammad itu sebagai kadrun, ya. Nabi kadrun, guys. Itu banyak sekali, guys. Saya melihat dengan mata kepala saya sendiri, bahkan di komentar saya, gitu. Bahkan saya pernah buat videonya juga, gitu. Makanya di ini dia kurang piknik. Dia taunya hanya kolom komentar dia saja. Gak pernah dia melihat kolom komentar umat Islam yang dianggap intoleran itu gak pernah, guys. Padang gurun Berseba. Yang pertama pertanyaan saya, apakah Ustadz Kainama mau mengatakan bahwa Ismail adalah kadrun? Karena dia pernah kita tidak pernah mengatakan satu orang pun kadrun. Itu pelakuan kalian. Jangan bawa kami. Kami hanya buka logika kalian. Bahwa kalian tuh kenapa kok pilih-pilih orang. Nyebut orang tuh kadrun. Mentang-mentang bukan kalian. Mentang-mentang yang orang kalian benci kalian sebut kadrun. Kenapa tidak kalian sebut pada diri kalian? Itu maksud dari usaha nama tuh guys. Mengembara di padang gurun Berseba. Yang kedua pertanyaan saya adalah, orang Islam percaya
Saya pernah membaca buku, beberapa juga dalam Sirah Nabawiyah. Sirah Nabawiyah saya mana ya? Yang ini. Di sini juga disebutkan bahwa Nabi Muhammad, nabinya Ustadz Kainama, itu adalah keturunan dari Ismail. Nah, pertanyaan yang kedua saya ini, apakah Ustadz Kainama mau memakai standar yang sama bahwa nabinya Ustadz Kainama berasal dari keturunan siapa? Jadi masalahnya adalah yang bikin standar itu mereka, bukan kita. Yang bikin standar kepada umat Islam dan umat itu adalah mereka, umat Kristen. Itu masalahnya. Kita nggak pernah bikin standar itu. Cuma mereka menggunakan standar itu terbatas hanya kepada umat Islam, hanya kepada Muhammad, tidak kepada Yesus dan diberikan sendiri. Itu masalahnya, guys. Jadi yang pakai standar itu mereka, bukan kita. Jadi jangan pernah tuduh kita ya, pindah kita memakai standar itu standar kalian untuk menunjukkan kebencian kalian kepada umat Islam dan kepada Nabi Muhammad, guys. Dan itu fakta. Saya mengalaminya. Ngomong itu dipikir dulu. Jangan asal njeplak gitu aja. Ya itu Anda ngomong pikir dulu gitu kan. Apa maksud Kainama? Jangan asal jeplak. Anda ini yang asal jeplak sebenarnya di Juli gitu kan. Jangan asal bunyi, jangan asal ngomong baru mikir belakangan. Bahkan saya yakin setelah ngomong pun dia nggak mikir. Nah, kayak ini mungkin jadi ini nggak pernah nonton video saya. Jadi makanya tuh dia nggak pernah mikir itu. Kalau dia nonton video saya saja, minimal dia mikir. Contoh Kevin Pahit. Salah satunya orang yang saya komentar yang meskipun tidak buat video tentang saya, tapi komen di channel saya adalah Phil Pahit. Meskipun ngawur juga, guys. Minimal Phil Pahit itu berpikir, kenapa saya komentari dia gitu. Meskipun salah, minimal dia berpikir. Di Juli kapan berpikirnya? Nonton video saya nggak pernah gitu kan. Komentari saya nggak pernah. Masih mending Phil Pahit. Meskipun tetap pikiran ngawur, minimal dia berpikir. Saya lebih bukan respect juga ya, lebih sedikit lah level Phil Pahit ini untuk berpikir itu lebih tinggi dibandingkan di Juli. Meskipun tetap pikirannya ngaco, guys, gitu. Minimal dia berpikir, nggak seperti Juli yang nggak berpikir gitu kan. Gini ya, untuk mengukur logika jongkok Ustadz Kainama ini sebenarnya gampang ya. Tadi kan dia mengatakan bahwa Yesus pernah 40 hari di padang gurun maka disebut Kadrun. Misalnya nih, Ustadz Kainama pergi ke Malang. Masalahnya, ada Timur Tengah tuh adalah padang gurun semua. Kota-kota di situ, kampung-kampung itu dibangun di atas padang gurun. Dulunya itu padang gurun. Ketika padang gurun dijadikan kota, ya padang gurunnya jadi kota. Sama kayak dulu tuh tempat itu hutan. Ketika hutan itu ditebang, jadi kota, desa, dulunya hutan. Itu kalau pikir kita semua ini berasal dari tempat yang sama. Ada sebagian di hutan, ada sebagian kita asalnya dari padang gurun, guys. Jadi jangan pernah hina orang-orang itu dengan kadar gurun atau orang hutan, jangan. Karena kita semua berasal dari padang gurun sebagian dan sebagian dari hutan, guys. Selama 1 bulan. Apakah Ustadz Kainama ini disebut Arema? Enggak. Dia kan bukan orang Malang. Misal, dia juga pergi ke Padang selama 1 tahun. Misalnya berdakwah di sana. Apakah dia disebut orang Padang? Jadi, kota itu beda dengan wilayah. Padang, Malang itu beda. Padang itu skopnya terbatas. Malang juga. Tapi ngomong tentang hutan, padang gurun itu area luas. Kalau orang ngomong Timur Tengah, itu mayoritas padang gurun. Bukan hanya, jadi isi padang gurun itu ada banyak kota. Ada kota-kota negara Israel, kota-kota negara Palestina, kota-kota negara Arab, UEA, Qatar dan segala macamnya. Hutan juga gitu. Ada banyak kota. Kalimantan, ada berapa kota itu. Jawa juga dulu hutan. Sumatera, Papua juga. Jadi kalau ngomong hutan dan ngomong padang pasir, nggak bisa disamakan dengan kota. Beda. Ini analogi di Juli ini nggak nyambung, guys. Nggak nyambung. Enggak. Dia orang Ambon. Misal saya juga. Saya pernah tinggal di, misalnya di... Jadi padang pasir disamakan dengan kota. Nggak masuk akal. Bisa nggak dibedakan antara wilayah padang pasir dengan wilayah kota? Kota itu ada banyak.
Kalau Anda sebutkan nama kota, akan lebih banyak dibandingkan padang pasir. Padang pasir ada satu, cuman tempatnya tersebar, tapi nggak sebanyak kota. Ya, hutan juga satu, tempat tersebar, tapi hutan ya dulu semuanya hutan guys, rata-rata gitu. Belum dibangun jadi kota, desa dan segala macam gitu kan. Jadi beda sekali. Jadi padang gurun itu levelnya hutan. Kota itu bukan levelnya padang gurun dan hutan gitu kan. Kota itu skopnya kecil sekali. Padang gurun dan hutan itu luas. Bahkan dulunya semua tempat itu, semua ada kota-kota itu ya, desa-desa, semua tempat itulah padang gurun dan hutan guys. Di Riau ya. Di Riau 1,5 tahun saya pernah tinggal di sana. Apakah saya disebut orang Riau? Enggak. Saya tetap orang Jawa kan. Jadi logika yang dipakai oleh Ustadz Kainama itu sebenarnya logika yang nggak nyambung gitu ya. Logika yang salah kaprah. Dan kalau ini dikenakan kepada Ustadz Kainama sendiri itu, ini ibarat buah si malakama. Dia menjilat ludahnya sendiri nanti. Jadi ini ya, Ustadz Kainama ini memang nggak pernah mikir apa yang... Anda nggak memikir membandingkan kota dengan padang gurun, dengan hutan, nah nyambung guys. Yang dia sampaikan itu ya. Yang penting emosi menggebu-gebu aja, kemudian dia menyampaikan itu aja untuk meraih simpati banyak. Jadi yang emosi itu kalian. Kita tidak pernah nyebut orang itu sebagai kadar gurun, nggak pernah. Atau seperti itu. Bahkan ya, Anda bayangkan ya, kitabnya aja nyebut umatnya sebagai domba. Anda bayangkan itu coba. Kitabnya nyebut mereka sebagai domba. Kita yang non-muslim sebagai domba yang tersesat. Mungkin karena itu kebiasaan itu, karena kitab sucinya menyebut orang lain sebagai binatang, ya domba. Mungkin itu juga menjadikan mereka itu kebiasaan menyebut orang lain itu sebagai kadar gurun, guys. Itu kebiasaan buruk namanya. Cukuplah kitab suci Anda saja menyebut orang sebagai domba tersesat. Jangan tambah-tambah dengan kadar gurun lagi. Ini memang kebiasaan itu bisa diubah gitu. Harus mereka sadar itu bisa buruk. Nyebut orang sebagai binatang ya. Domba lah, domba tersesat lah. Bahkan Yesus menyebut tidak layak memberikan roti kepada anjing. Yesus nyebut wanita kanan sebagai anjing. Jadi mungkin kebiasaan itu terbawa oleh mereka gitu. Sehingga yang mereka nyebut Islam itu sebagai kadar gurun guys. Makanya itu adalah pengulangan yang kebiasaan jadinya. Ada yang nyebut, Yesus nyebut orang perempuan sebagai anjing. Alkitab menyebut orang itu domba, dan orang Kristen menyebut umat Islam sebagai kadrun. Jadi itu adalah suatu hal yang berulang-ulang dan memang kebiasaan mereka begitu. Jadi contohnya ada. Dari Yesus mencontohkan begitu, Alkitabnya begitu, akhirnya mereka begitu guys. Makanya nggak aneh kalau mereka tuh begitu gitu kan. Orang supaya banyak orang mendukung dia ya, dan undangannya lancar untuk berbicara di sana sini. Oh nggak ada hubungannya, nggak ada. Ya, nggak ada hubungannya. Justru Anda yang sedang melakukan pembunuhan karakter. Ya, orang tidak menyebut Yesus kadrun dengan tendensi seperti Anda menyebut orang Islam itu kadrun. Anda bilang begitu. Itu adalah penyesatan, guys. Jadi nggak tepat apa yang disampaikan oleh Ustadz Kainama ya, karena istilah kadrun itu hanya ada di Indonesia. Iya, yang melakukan siapa paling banyak, dan yang banyak yaitu umat Kristen. Ya. Karena mereka ini memusuhi Islam. Islam itu dibilang sebagai umat yang intoleran. Apalagi bagi Islam itu seperti kita ini yang sering bahas Alkitab. Oke, jadi mungkin sekian dulu aja video kita kali ini, dan sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys.